Waalaikumsalam. Dalam musannif Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi fi al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi tudhihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin alihi nuri al-mudhibi isyani nurihi kulli lamhatin wa nafasin zadama wasyi'ahu ilmullah. Kaji selanjutnya pembahasan kita setelah kemarin kita bahas sholat berjamaah, ini sholat Jumu'ah kalimat bukan Jumat tapi Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qad arafta min qabl ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tashdidati fi tarkil jamaah min ghairi udhrin sahih. Fa'lam wa tahaqqaq anna mukhtalifa an sholatil jumu'ah bidzalikal wa'id ahaqqu tasdidu ali fi tarki awal. Karena sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam yang sebelumnya min tashdid itu larangan-larangan yang sangat harus ditinggalkan. Ini fitar ke jamaah, meninggalkan sholat berjamaah baik udhrin sahih, meninggalkan jamaah sholat berjamaah tanpa ada udhur yang sahih, tanpa ada alasan yang pas. Apalagi alasannya itu menyepelekan itu lebih berat. Fa'lam wa tahaqqaq, dan ketahuilah bahwasanya al-mukhtallif mutakhallifah an sholatil jumu'ah bidzalikal wa'id, bahwasanya orang yang menyelisih melakukan sholat Jumat bidzalikal wa'id dengan ancaman tersebut itu lebih. Maksudnya orang yang sholat jamaah, yang meninggalkan sholat jamaah saja itu mendapatkan sanksi atau peringatan yang tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sholat Jumat. Jadi maksudnya kadar kepedulian kita dengan sholat, antara sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sholat Jumat itu harus lebih kita utamakan, jangan sampai ditinggalkan. Artinya ketika sholat berjamaah itu mungkin masih kadang-kadang kita tinggalkan, ya kalau sholat Jumat ini jangan sampai. Makanya
Alhamdulillah umat Islam ini walaupun ya kan, walaupun jarang-jarang sholat, biasanya nek sholat Jumat itu yang mana? Yang tidak tahu karena memang umat Muhammad itu seperti itu. Jadi bukan kita tolak walau orang yang kalau Jumatan mangkat nek sholat biasa enggak, itu jauh lebih baik dia sholat Jumat walaupun mungkin sholatnya yang lainnya enggak dilakukan. Bukan berarti itu pembenaran sholat Jumat kan enggak, yang lainnya tidak dilakukan. Karena sholat Jumat ketika ditinggalkan dengan tanpa wudu itu cara sanksinya dari Allah itu lebih besar ketimbang meninggalkan sholat berjamaah. Alhamdulillah ya, mayoritas umat Islam di daerah kita itu walaupun mungkin sholat jamaah yang jarang-jarang tapi yang Jumatan alhamdulillah awame musiknya ini bisa itu jauh lebih baik ketimbang wa tashdidu alaihi fi tarki a'dham. Nah, ancaman atau sanksi di dalam meninggalkan sholat Jumat itu lebih besar. Wadali kali anak fadu'ain karena sholat Jumat bil ijma, secara ijma ulama sepakat semua, baik ulama madzhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan tidak ada yang berikhtilaf tentang sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Nek sholat berjamaah itu masih fardu kifayah. Jadi ketika satu daerah sudah dilakukan sholat Jumat satu berjamaah, maka yang lainnya digugurkan dari kewajiban sholat berjamaah. Tapi nek sholat Jumat itu masih harus dilakukan fardu ain. Hatta misalnya di sebuah daerah yang tidak cukup, misalnya daerah terpencil kan, karena cukup orang sampai 40 misalnya, itu tetap harus sholat Jumat. Harus sholat Jumat. Kalau misalnya dia bisa ke daerah yang lebih dekat, maka ke daerah yang lebih dekat ikut. Kalau tidak, maka tetap melakukan sholat Jumat di mana, di daerahnya, walaupun tidak cukup nanti dibagi sholat di mana dulu, tetap harus dilakukan itu. Tak boleh lupa. Waqala alaihi wasallam man taraka salasa juma'in min ghairi udin taba Allah alaihi ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, 3 minggu ini kan, tanpa udu, maka Allah taba Allah alaihi, maka Allah akan menutup hatinya, daripada hidayah. Naudzubillah. Wasuila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma an rajulin yaqumul lail wa yasumun nahar walakinnahu la yahdhur juma'a wal jama'a faqala huwa finnar. Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang yaqumul lail, malamnya itu sholat malam, insyaallah. Siangnya yasumun nahar, di siang harinya dia berpuasa. Walakinnahu la yahdhurul jumu'ah, tapi dia tidak hadir Jumat wal jamaah dan sholat berjamaah. Maka apa jawaban Ibnu Abbas? Qala huwa finnar, dia di neraka. Orang sholat Jumat ini seperti ini kan sebuah motivasi. Kadang-kadang kita kan harus diancam. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada 2. Kalau enggak wa'idun, ancaman dengan janji itu beda tipis. Kalau dalam tulisannya itu wa'dun itu janji, ini wa'idun, ini yae, wa'idun, fa'idun itu artinya ancaman. Biasanya gue mau Al-Quran ini wa'dun, kalau wa'idun ancaman atau janji. Kalau nggak dibutuhkan, kitanya kan kalau ditakut-takuti, diancam itu kan ya udah tuh gesit.
Tapi sekali lagi, ini motivasi ini untuk kita, jangan sampai kita keluarkan orang itu yang rokok gue, ada gelem jumatan gue, nah itu nggak boleh, itu parang, mau bisa parang, ya kan? Cuma kadang-kadang orang yang nggak paham ini, dia kata-katanya nggak salah, cuman jangan dipakai untuk orang lain, untuk kita sebagai motivasi kita agar kita iya gue besar gak sholat Jumat itu ancamannya namanya walaupun sholat bengi walaupun puasa. Karena ini jauh lebih penting. Ada apa di balik nanti kita tahu. Lanjutnya tentang seperti apa kok sampai sholat Jumat itu sangat besar. Fadilahnya yang tidak boleh kita terima. Dan ini disyariatkan untuk orang laki-laki. Bagi orang perempuan tidak disyariatkan. Bahkan kalau orang perempuan sholat melu sholat Jumat itu mereka itu sholat itu pun dimasak karena tidak wajib. Itu aine Lana bukan itu malam Jumat ya. Malam Jumat itu Waktu ain itu bukan gimana Jumat. Lebih. Walaysa yasa'ul mu'minan ayat roka jumu'atan min ghairi udin wa la yasma'u qaul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dikatakan orang mukmin, orang beriman, ketika meninggalkan sholat Jumat tanpa wudu, padahal dia mendengar ayat ini yang sering didengar ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholat, ketika dipanggil sholat min yaumil jumu'ah fas'au maka segeralah ila dzikrillah, maka cepat dan masjid wa dzarul bai', tinggalkan perdagangan. Tutup jadi ini kita bahasan fikihnya nanti. Ini kalau dohirnya berarti kan butuh tutup ya. Makanya kalau kita bahas fikih. Jadi ini kan larangan tuh. Wadarul baik. Wadarul baik dilarang jual beli. Kita bahas. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik, maksudnya menghadiri sholat Jumat bagimu itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika sampai tahu. Jadi ketika sholat Jumat udah dikumandangkan memanggil sholat Jumat, maka tinggalkan. Di sini baik itu kan usaha atau apa, hal-hal dunia lah. Jadi bukan hanya nanti kita lihat dohir berarti nih sampai lagi buah terus gak sholat Jumat itu kan nggak ini nih ayatnya. Itu nggak ini sih. So sawit pagi buah. Nanti tamuannya cukup. Enak tulisannya di banyak cetak ini. Buat sawit. Jadi di dalam masalah ini wadah baik ini kan kalau di dalam dohir kalimat ini kan adalah hitubnya kepada orang laki-laki. Itu pertama. Maka seorang laki-laki ketika dia berjualan pas dengan sholat Jumat dia harus cepat-cepat mandek terus mekat. Orang kayak gitu kan anak itu kan menuju jalan. Jadi artinya ketika berjualan di saat sholat Jumat itu terlaksana, secara fikih baiknya jual belinya itu tetap sah. Walaupun mungkin yang laki-laki sekalipun tetap jualan, itu jual belinya sah. Ini dalam masalah jual belinya fikihnya, dalam bab fikihnya ini tidak merusak akad, jual beli. Cuman perbuatannya ini berarti melanggar perintah Allah. Jadi tapi tidak serta merta ketika melanggar perintah Allah melakukan jual beli di saat itu, di saat
sholat Jumat, terus akad jual belinya itu rusak atau tidak sah, atau harta yang dihasilkan dengan itu haram ya. Ini beda versi. Salah fikih, tapi perbuatannya tetap itu melanggar perintah Allah. Karena kudune sholat, kok malah jalan. Tapi akad jual belinya tetap sah. Beda kalau akad jual beli tidak sah, itu kan berarti kan hasilnya itu kan haram. Karena kan di dalam akad jual beli itu kan ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad jual duit deh. Ketika rukun ini ada semuanya, maka jual beli tadi sah. Tapi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih bagus ketika kita meninggalkan jual beli, meninggalkan pekerjaan, kita mendahulukan untuk sholat Jumat. Summa inna katara aqwaman yad'una al-islam wal iman wa yasmuna kalam Allah wa kalam Rasul yakhtalifuna 'anil Jumat bi ghairi udrin aw bi udrin fasidin la yasuqu udratun Allah wa inda Rasulillah. Summa inna sesungguhnya engkau lihat aqwaman beberapa kaum yad'una, dia ngaku Islam. Yad'una Islam, aku ni mau Islam. Wal iman, aku ni mau iman. Wa yasma'una kalamullah, dia pun mendengarkan firman Allah dan hadis-hadis. Tapi yakhtalifuna 'anil Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat bi ghairi udhrin. Au bi udhrin fasidin, atau karena udzur tapi udurnya yang enggak betul. La yasiqul udron, dan itu tidak dikatakan sebagai udur indallah, menurut Allah dan menurut Rasul. Tasqutu bi faraid al-lazimah, maka gugurlah kewajiban kepada itu. Maksudnya ketika orang itu sholat Jumat itu disepelekan, dia ngaku Islam tapi sholat Jumat itu disepelekan, maka keislaman dan keimanan itu bisa dipertanyakan. Waqad aslafana annal udra al-murakhas fi tarki jumu'ah walladzi la yumkin hudur ma'ah. Nah, udur halangan yang murakhas itu yang meringankan untuk meninggalkan sholat Jumat adalah walladzi la yumkin hudur ma'ah. Ini udur yang memang tidak mungkin bisa hadir Jumat bersamaan dengan udur tadi. Contohnya kayak loro misalnya. Ya, sakit itu termasuk udur. Diperbolehkan kita tidak berangkat sholat Jumat kalau kita sakit. Salah satu udurnya kita sakit. Sakit itu udur. Jadi ketika kita sakit tidak berangkat, itu tidak dosa. Sholat Jumat dulu. Emang sakit. Demamnya, pokoknya orang mampu mangkat lah. Demamnya kan deh. Gregesing itu. Kalau cuma berat badan nggak ngaruh deh. Tapi kalau berangkat lebih afdal. Berangkat. Kecuali kalau pas waktu Wedding dulu banyak deh. Udah bisa itu udah. Ya mending orang ke buaya di perjumatan. Pengen gizi. langsung jemput ya. Paksa makan yang banget. Agak jemput. Ya, saya itu. Ya, Ngeles. Anu pelinten. Pelinten ngeles. Wa in amkana fa bi masyaqqatin syadidatin la yashghulu imanuha wa yakadu yata'addal fil 'ada hadza fi jumu'a Allah. Tapi misalnya berangkat sakit nih. Ini akan dari sakit. Tapi masih dimungkinkan bisa berangkat walaupun masyaqqah, ada rasa berat kan. Ya kalau nih loromeh meriang itu kan untuk panas muat itu kan muat toh.
Ya nggak gampang untuk menahan beratnya sakit tadi itu kan. Bayakadu ya ta'adar ini secara umum ini adalah halangan. Artinya kondisi yang seperti itu halangan, tapi kok sampean mangkat wahada fi juma aula wa aula. Nah, tapi ini seperti sampean panggah mangkat maka aula wa aula itu lebih utama dan lebih utama. Karena sajanya sampean ini gak wajib wudu, kok sampean mangkat? Itu kan dilipat gandakan. Tambah hafalan. Ya pasti. Dia mau cikir alasan. Posting bodreng. Parasnya pamon Ini Posting. bodreng. Oh, bahasa wis setahun kok. Kumpul-kumpul. Ke barang bukti. Ke barang bukti. Oh ngerti banget. Jadi gini, ini dalam ibadah itu ketika kita menghadapi sebuah masyaqqah itu rasa berat. Kok kita tetap melakukan maka beratnya itu tidak disia-siakan. Sama lagi lorong, wangga sholat, wangga jamaah, wangga ngaji, dilipat dari. Terus lah ya. Dan itu kita harus belajar berani melawan masyaqqah. Karena kalau beratnya sebuah udun itu kabeh berudu, kabeh dilarang. Tapi semakin iman kita yang kuat, maka udur tadi itu bisa kita kalahnya walaupun dalam kondisi berat dan tak lama. Fala yatakhallafu anha li ghairi udur say ila munafiq. Ila munafiqun murtab. Sebenarnya ini bagaimana gaya ini? Mau saya tanyakan tadi pun masuk ke golongan munafik. Artek kok kamu? Partai Wala ya tadi. masuk golongan ya. Wis dianu wis disiapna. Soalnya aku ngerti sampai nak ngomong opo. Ngono enek. Tidaklah nulayani menyelisihi untuk sholat Jumat tanpa wudhu yang benar kecuali orang munafik. Jadi orang munafik itu menggolek alasan ben ora sholat Jumat. Udur-uduran lah. Golek udur, golek alasan. Saja nih alasan itu bisa dihindari. Cuman nyari orang munafik itu seperti itu. Nah, orang munafik itu, kita kembali ke orang munafik lagi ya. Jadi dia itu selalu mencarikan pembenaran, mencari alasan untuk terbebas daripada kewajiban. Lagi jalan apa? Termasuk munafik. Termasuk sing langkah sing jemput kuwi ya termasuk. Iku Santo sing ngomong ya, butuh aku loh. Alasan sih ya. Alasan langkah sing jemput sih ya. Nah, waqad akhta al-haqqa was-shawab. Orang munafik itu telah menyalahi kebenaran dan ke perkara yang. Jadi mencari alasan untuk keinginannya dia. Ya jemput. Betul. Wa kharajat min qalbihi anwaru ta'zim lillahi al-'azim, dan telah keluar dari hatinya anwaru ta'zim, cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mana PT? Uzur, Hah? ada uzur. Kena angin apa? Contohnya angin. Oh anu ngeluh deh. Ada uzur. Turun. Tidak Dari turun. tidak wajib tadi ya. Jadi orang-orang munafik yang menyalahi kebenaran tadi itu, maka Di dalam RT. Hah? telah keluar dari
dari dalam hatinya itu cahaya keagungan Allah. Wali hukuk rububiyati allati izza li'abd, dan telah keluar juga dari dalam hatinya kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahaya ilahiyahnya itu sangat mulia bagi seorang hamba. Jadi wah itu nih munafik ketok, karena manusia itu ketika berbuat baik yang karena lillah itu akan tampak sebuah cahaya dalam hati, akan tampaklah implementasi dohirnya. Makanya ad-dohir taduru al-batin. Implementasi atau action dohir kita ini adalah sebuah pancaran daripada cahaya pandangan Allah yang ada dalam hati kita. Karena dengan dana sambil-sambil itu, iya caranya awal itu dandanya. Karena hati itulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hati yang kotor itu akan berbuat baik, dan tidak mungkin hati yang bersih akan berbuat jelek. Jadi ketika kita masih berlisan, kita masih berbohong, lisan kita masih berkata yang tidak baik, mata kita masih bermaksiat, tangan kita masih bermaksiat, maka di dalam hati kita inilah belum tampaknya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah ada qalbu, bahasa qalbu hati, di mana hati kita dalam qalban kulub, hati kita sangat gampang lama, kadang sedih, kadang susah, kadang emosi, kadang sangat tidak. Maka kuatkanlah agar hati kita tidak emosi dan sebagainya, dengan pikir dengan diri. Karena hati itu, ini kalau bahasa hati, apalagi hati itu adalah pancaran pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tuh memandang hati kita. Nah, ibadah kita yang kita lakukan itu untuk mendatangkan cahaya ilahi ke dalam hati kita, sehingga nanti dari hati ini akan terpancar juga perbuatan yang baik. Semakin sampai ngaji, semakin sampai berpikir, insya Allah hati kita meraih ada siraman qalbi. Ngaji siraman qalbi. Jadi hati kita ini disiram agar tidak gersang, agar tidak keriting. Dengan ilmu nggak ada yang lain, jawabannya nggak ada. Kalau urusan dunia, itu meriput ke hati, itu sudah pasti sudah menggalaukan, menyulitkan, kadang-kadang malah musuhan, banyak lah hal. Tapi kita tidak bisa menghindari itu karena kita itu di dunia. Tapi kita harus meluangkan waktu bagaimana untuk membersihkan hati. Dikir di Indonesia kan soal awat itu sangat. La izza lil 'abdi wala syarafa wala sa'ada wala fala fid dunya wal akhirah. Orang munafik itu wala syarafa, tidak ada kemuliaan baginya, wala sa'ada, dan tidak ada kebahagiaan, wala falah, tidak ada keuntungan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang munafik enggak ada pancaran, enggak ada ketenangan. Wis toh. Kamu boleh rasakan mungkin sekarang sampean yang sudah mau ngaji, dengan mungkin masa lalu ketika kita belum mau ngaji, belum mau zikir, belum kenal ulama, belum kenal ziarah. Sama boleh jujur, sama rasakan. Oh ya. Ada sebuah perubahan. Rasa. Dan itu adalah anugerah Allah. Bukan karena saya. Saya tidak bisa memberi hidayah sama sekali. Artinya kita ini siap, sudah tenang, hati kita tenang, dan kita akan mengalami sesuatu yang pasti. Cobaan itu pasti akan menghadapi. Ada orang dalam dua cobaan ya, kalau urut di dunia yang lain. Nah, wong munafik wala falah, wala syarafa, wala sa'ada, wala falah di dunia. Di dunia saja mereka tidak akan mendapatkan itu, apalagi di akhir. Maka kejujuran hati itu ada yang paling utama. Kita kan lebih tahu hati kita kan kita loh.
kita dan Allah sudah. Dan kita tidak boleh menghukumi hati orang lain. Tidak boleh, kita menghukumi diri kita sendiri. Bagaimana kondisi hati kita, memperbaiki jiwa kita. Illa fi qiyami biha wal mulazama laha wal mudawama 'alaiha. Nah, kecuali orang munafik itu bisa banting setir dalam arti dia itu tadi mulazamah, melakukan sholat berjamaah, melakukan sholat Jumat, gitu kan, dan mengistiqomah. Bala najata wala salama lahu min adabillah wa sukhti illa fi qiyamin biha. Bahkan tidak ada keselamatan, tidak ada kebejanan. Apa kebejanan? Keselamatan dari siksaan Allah dan ke bendu-bendu kemurkaan Allah illa fi qiyami biha, kecuali dengan mendirikan tadi sholat jamaah karo sholat Jumat. Terus pokoknya mampunya kita di rumah sholat itu jamaah. Saya di pondok itu dulu ya tidak pernah kita sholat, tidak pernah berjamaah, selalu berjamaah. Walaupun kita tertinggal, konco-konco serambung kabeh, koncone ditarik. Rofik nih jam di sholat ya akhi. Sholat pertama, sholat taqabbalallah. Rofik nih, panjangnya aku sholat. Seperti itu. Saking menjaganya sholat berjamaah. Saking menjaga. Karena di situ ada fadilah yang sangat besar. Karena salah satunya sholat berjamaah kemarin disampaikan menurut saya, fadilah salah satu sholat berjamaah adalah qabul sholat, diterimanya sholat. Sedangkan kalau kita sholat sendiri, itu kan yang diterima kadar khusyuk. Kadang-kadang sholat dewa khusyuk toh. Akhirnya kayak kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban pahalanya enggak. Tapi sholat berjamaah khusyuk orang insya Allah makbul. Walaupun sama anak kita yang masih kecil. Sebagai jamaah Intinya lebih baik. Jadi kalau bandingkan ya Singapi sholat jamaah di masjid. Orang mampu yang ngomong sholat berjamaah sama istrinya, sama anaknya, itu jauh lebih baik. Itu hukum itu berlaku nggak bagi perempuan? Berlaku nggak bagi perempuan? Iya kalau jamaah berlaku bagi perempuan. Kalau perempuan terus sholatnya di rumah, jamaahnya perempuan. ini Bapak Iqbal ya. Iya yang apa namanya yang Solusi. dianjurkan itu kan sholat suaminya di masjid, pulang dia sholat berjamaah dengan suaminya, suami kaliannya sholat. Nah dua anak itu kalau anak itu anak lanang dipilih anak lanang kan jadi imam. Walaupun mama Kalau mamanya dengan anaknya jamaah nggak bisa ya? Bisa juga. Anak waktu tapi Iya, anak waktu. bisa. Anak sampai yang lanang jamaah, mama jadi makmum boleh. mama itu imam meroleh. Ya maksud saya begitu. Misalnya anaknya waktu-waktu kan. Sama itu kabeh ya. Bapaknya nang masjid kan. Dia apa jamaah nang rumah itu. Nah, saya. Iso. Mamanya jadi imam. Ada anaknya jadi imam kok. Nggak boleh awal diri Pak itu. Bapak mama jadi imam pun. Kita sholatnya di masjid. Kalau di rumah dirian ya. Balik. Nanti kalau makan gitu jangan lama-lama di masjid. Berjamaah kan pulang balik. Sholat nunggu menit. Tapi Well, niatnya semalam lain. minggu kemarin Margo sama Ya, Pak ya. Margo dulu. Kita niatnya lain kan. Sama niatnya sholat berjamaah. Nah, niatnya sholat berjamaah. Kemarin. Jadi nek sampean arep yang puyeng nek sampean arep ngulangi sholat, itu bukan sholat lagi itu tapi usolli sunnatad dhuhri. Niatnya. Anggap imam tetap imam. Niatnya imam karo makmum nggak podo kita. Nek asar, Ustaz? Ya usolli sunnatad Asri. Tapi kan berasar atau li sunnah? Mama ada bar
Asar. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak ada alasan. Kalau ini kan ada alasan. Ini alasannya kan karena mau jamaah dengan istrinya. Karena saking menjaganya kita sholat berjamaah. Berjamaah. Saking afdolnya itu sholat berjamaah. Ya kalau dipraktek. Itu untuk itu mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah. Istri kita dapat fadilah. Karena untuk sholat berjamaah itu tidak diwajibkan kepada laki-laki. Andai kata misalnya karena fardu kifayah misalnya kan, tapi nek sak kampung ke orang yang sholat berjamaah sing ngono bareng itu dosa. Itu dosa. Makanya nih kita sholat cukup masjid, mungkin balik sholat berjamaah. Sampai niat tiba bukan sholat duhur, Bukan sholat wajib. bukan sholat wajib, dan sholat sunat duhri jamaatan makmuman lillahi imaman lillahi ta'ala Jamaatannya. sholat sunat duhri jamaatan. Jadi di dalam sholat antara makmum dengan imam itu yang tidak boleh itu sifatnya sholat. Rukunnya apa ini? Misalnya sifatnya sholat, siji sholat mayit, siji sholat jumat, siji sholat duhur kan tidak boleh kan gitu. Antara imam dengan makmum kan sifatnya sholat kan beda. Kalau ini kan sholatnya sifatnya sama-sama duhur. Hanya yang satu ini adalah karena sunnah, satu yang wajib. Jadi itu sah. Itu alasannya kenapa kita boleh jamaah sama orang sholat sunnah itu kan, karena sifatnya sama, dia sholat sunnah. Umpamanya duhur, kita fardu duhur ya kan. Tapi bukan sunnah qobliyah badiyah tuh. Iya kan? Kalau sunnah qobliyah ba'diyah udah lain. Itu sifatnya udah beda. Beda sifatnya. Itu Tapi kita kan katanya boleh. itu kan sama-sama duhur. Sama-sama duhur. Tapi yang satu sunnah. Karena ada alasan untuk menjaga berjamaah. Iya, itulah maksud saya. Berarti kan itu alasannya kenapa kita umpamanya tinggalin jamaah, ada orang sholat sunat, kita mau sholat berjamaah. Walaupun mereka sunat umpamanya. Udah bisa itu. Boleh. Kan sifatnya udah udah beda. Dia kan yang satu kan rawatib. Rawatib. Beda formatnya dapat. Beda format. Nafas. Yang dimaksud beliau itu kan kalau itu tadi Pak Agus kan yang solusinya itu loh. di Udah, rumah. saya masalahnya pernah dengar siapa ya, kalau umpamanya kita mau ketinggalan jamaah, ada orang sholat sunat. Masbuk paling. Nah, bukan masbuk banyak ya kan. Nggak boleh. Kalau Justru saya kan pernah nyampaikan ketika sampean masuk masjid belum sih. udah selesai sholat itu, udah selesai pada sholat. Kalau kira-kira mereka kayaknya udah pada begitu lama, jangan sampai Noel lagi sholat, jangan-jangan dia lagi sholat rawatib. Kalau kita tahu dia tuh memang masbuk, boleh kita jadi masbuk. Kalau kita tidak tahu, itu dikhawatirkan dia sholat sunnah, karena di tempat kita ini udah kebanyakan orang begitu sholat salah langsung sholat sunnah. Orang tak pikir disit. Jangan orang ngaji. Siji pengen pondok, ada pondok iso dawa. Pondok iso dawa. Terus rambut imame masbuk ini. Masbuk kulo sampean mburi ngene. Dan lu kan masjid itu dawane ini 20 meter. Itu ujung kok kono sampai Apa gue tandanya sih biasa kan masjid-masjid kan tanda ngarep itu ya? Itu tandanya apa biasa Mbak Ustaz? Itu kan. Biasanya kan ada masjid-masjid tertentu kan ada tandanya di depan tuh kita mau Tanda papan gitu Tanda dah. papan. itu kan tanda. Nah, itu kan tanda agar orang nggak lewat. Supaya jangan lewat ngarepin. Karena nggak boleh ya. Rambula. Karena nggak boleh melewati orang yang sholat. Lain kalau di Masjidil Haram. Titek ora apa-apa. Yang gini jangan belum. Saya pernah
Banyak. Ini menjadi. Itu rumahnya tadi. Tidak apa-apa ya, Apa-apa. boleh benar. Sholat di hari jana. Iya. Tinggal yang mau sholat. Aku kan sholat asar. Ini yang sholat asar mestilah. Tak towel. Setelah itu dia, saya lagi jamak nih Pak, habis salam saya kasih jamak ya Pak. Terus saya harus sholat lagi lah itu. Sama berarti jamaah kalau saya jamaah. Heeh. Nek jamaah, nek orang yang sholat kudur, itu memang tidak boleh sholat berjamaah. Tidak boleh makmum ke orang yang sholat jamaah. Tapi kalau yang Orang pedagang. Tapi kalau kita yang musafir, kita boleh berjamaah ke Yang sama. yang Yahudi, Sama-sama musafir. Yahudi. Apa itu? Sing musafir apa? Sing. Saya juga kan dalam perjalanan Pak Soli. Tapi sampean sholat bukan sholat jamaah. Saya bukan sholat jamaah, saya sholat Yang asar. bukan jamaah. Saya kira dia sholat asar kan. Ada dia Nomor jamaah. 4 rakaat sih. Tapi itu tak tahu. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Tak tahu lah. Rupanya dia jamaah, mau jamaah zuhur kali ya. Iya duhur berarti gitu. Iya, jamaah zuhur. Itu rasa lah berarti aku. Biasa sama udah dulu. Salah, sampai Saya nasar. sholat asar, dia sholat zuhur. Salah formatnya. Oh, Salah format lagi. Misalnya kita yang musafir ya kan, Beda. di masjid udah sholatnya duhur. Ya sudah kita sholat duhur bareng-bareng, tapi kita niat jamaah duhur takhir. Dan kita kan mau gabung duhur dengan asar kan, Iya. kita jamaah takhir. Kita sama-sama, sifatnya kan sama, kita sama-sama sholat duhur nih. Tuh. Siji orang yang dia sedang jamaah, orang yang hadir, orang yang sholat biasa tadi itu tidak boleh bermakmum ke yang Jamaah. Kalau yang jamaah gabung ke yang sholat biasa, boleh ya. Tapi kalau dalam perjalanan kan Iya. karena kan ketika sholat duhur, kita kan juga sama-sama sholat duhur tuh. Cuman kita kan jamaah takhir. Kalau jamaah takdim, jamaah takdim tadi ya. Kalau jamaah takhir, kita misalnya jamaah takhir asar dengan duhur kan. Kita kan sholat Asar dulu. asar dulu kan. Iya. Kan sama-sama juga asar tuh kita Iya. sholatnya. Baru takhirnya zuhur. Baru nanti begitu dia salam, kita langsung sholat sama sholat duhur itu mau dilanjutkan. Itu jangan untuk begitu langsung sholat. Menurut saya orang bingung rasa sholat. Dan dia orang bingung. Intinya gue lah pakai biasa. Ini yang format orang mas. Yo. ilmu ini bingung. Perlu mas, kayak sampai kan udah pernah ngalamin sesuatu yang tidak pernah dialami sampai kan, main hantam ya kan, rupa formatnya lain. Urung wayahe maghrib hantam maghrib. Asal terbang jamaah.